Nggak sampai sejuta nih. Lumayan cakep ya. Desainnya keren banget. Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini gue pengen pengen unboxing HP terbaru dari Itel yang harganya 1 juta. Kalau misalkan lo belinya pas flash sale, ini harganya di bawah 1 juta. A100C. Ini lo bisa cek ya, link di deskripsi video buat belinya di mana. Boxnya kayak gini nih, Itel A100C. Dia storage-nya 64 GB ya, dan RAM-nya 12 GB. RAM aslinya sih cuma 4 GB. Terus ditambah lagi sama extended RAM 8 GB. Jadinya totalnya 12 GB. Terus dia juga udah punya layar 90 Hz, udah military standard, jadi ini udah lumayan kuat ya. Audionya DTS dan dia juga punya IR control, sensor infrared buat jadi remote control gitu buat TV, AC dan sebagainya. Nah, kalau lihat sisi belakang sini lo bisa lihat ya spesifikasi unggulan lainnya. Kalau di sini chipsetnya pakai Unisoc T7100, kamera belakang 8 megapiksel dan kamera depan cuma 5 megapiksel. Udah nggak usah pakai banyak cincong, langsung kita buka aja. Yang pasti kalau lo belinya pada saat flash sale harganya di bawah 1 juta ya. Dan dalam kotak penjualannya kita bakalan dapetin tentu aja HP-nya. Ini kita singkirin dulu ya, kita bahas lagi nanti. Kemudian di kompartemen berikutnya kita masih dapat ini nih, softcase warnanya hitam dan ada pola ala-ala MagSafe gitu. Setelah itu ada kitab-kitab nih, buku panduan penggunaan, kartu garansi dan lisensi Qualcomm. Terus dapat kabel charger, panjangnya standar dan ujungnya USB atau USB-C. Masih ada chargernya, tapi cuma 10 watt aja. Terus terakhir kita dapat SIM card ejector yang bentuknya standar kayak gini. Oke, langsung kita buka aja ya HP-nya ya, masih diplastikin nih. Ini yang gue punya yang warna birunya ya. Ada beberapa pilihan warna, lo bisa cek aja link di deskripsi video ya buat tahu warnanya apa aja. Tapi yang pasti warna birunya ini keren dan desainnya ini wih kece banget. Cakep ya, kalau gue bilang sih mending kayak gini nih daripada ala-ala iPhone gitu ya, mendingan yang kayak gini ala-ala Android yang HP mahal gitu. Ya preferensi gue aja sih, kalau misalkan desain yang ala-ala iPhone itu udah biasa banget, kalau ini kan ala-ala Oppo Find X9. Ini kece banget, keren. Ini bodinya dari bahan polikarbonat ya, finishingnya ngedoff dan dia itu logo Itel-nya dibikin bukan ini biasa ya. Kalau lo lihat nih di sini, dia tuh logonya tuh kayak digrafir gitu, jadi keren banget, bukan tempelan. Asli cakep, keren. Desainnya oke, build quality-nya juga mantap karena dia udah military standard ya, dia berasa kokoh di genggaman. Kalau lihat bagian kameranya nih di sini, kamera utamanya 8 megapiksel ya, satunya lagi itu kamera nggak tahu kamera apa. Terus yang dua ini ala-ala aja, satunya yang atas tuh, terus kalau yang bawahnya ini cuma LED flash aja. Keren desain kameranya, gue suka banget. Untuk HP murah ini kece banget sih desainnya. Di sisi kanan ada tombol power dan tombol volume. Tombol powernya ini punya sensor sidik jari. Di sisi atas polos ya, dan di sisi samping sini ada slot kartu. Nanti kita cek ya slot kartunya kayak gimana. Di sisi bawah sini lo bisa lihat dia masih nyediain port audio. Ada lubang mic, lubang speaker, dan juga port charger USB-C. Asli kalau menurut gue desainnya keren dan di genggaman gini tuh berasa kokoh. Ini military standarnya bener-bener oke nggak ya? Ya harusnya sih kalau udah military standar dia tuh udah ada IP rating gitu ya. Tapi di sini nggak disebutin IP ratingnya berapa. Tapi lo bisa lihat di sini ya, di slot kartunya ini dia udah ada segel karetnya. Jadi mencegah debu dan cairan masuk, jadi aman ya. Dan ini slot kartunya udah triple slot. Jadi walaupun HP ini tuh cuma 64 GB, kalau misalkan berasa kurang storage-nya, lo bisa beli microSD, pasangin deh. Jadinya bisa lebih lega lagi storage-nya. Kayak gini nih tampilan tampak depan dari Itel A100C. 100C ini karena jarang belajar nih dapatnya C. Kalau pinter dapatnya A100A nih. Ini layarnya masih pakai layar gaya lama ya, sesuai harga. Layarnya masih pakai layar water drop dengan bezel layar yang masih cukup tebal. Kalau dilihat di sini, ini kita ini dulu ya, ubah ke mode gelap biar enak dilihat di layar. Oke, kita lihat about font-nya. Di about phone ini lo bisa lihat dia tuh layarnya, dia tuh chipsetnya pakai Unisoc T7100, kamera depannya 5 megapiksel, kamera utama 8 megapiksel. Layarnya sendiri dia masih SD+, baterainya 5000 mAh. Kalau untuk Androidnya sendiri masih pakai Android 15 dan gua nggak tahu dia bakalan dapat software update berapa kali. Tapi jangan diharapin deh. Biasanya kalau HP di bawah 1 juta tuh nggak dapat software update sama sekali biasanya. Kalau lihat displaynya nih, di sini kita bisa lihat untuk refresh rate-nya, screen refresh rate. Di sini ada auto 60 atau 90 dan ini gue pasang di auto. Jadi kalau misalnya kita lagi scrolling gini tuh dia tuh berasa smooth ya. Udah lumayan smooth loh. Oh,
iPhone second paling cuma 60 Hz nih, 90 Hz nih. Lebih smooth. Hehe. Kita lihat lagi di sini. Untuk sensor-sensornya sendiri, HP ini tuh udah cukup komplit ya. Gue udah install sensor box mana ya. Nih, gue pengen kasih lihat untuk sensor-sensornya. Dia tuh udah punya gyroscope sensor ya, walaupun gyroscope-nya ini dia masih virtual gyro ya, belum yang hardware. Tapi lumayan lah, udah ada gitu. Dia juga punya magnetic sensor, jadi HP ini tuh bisa buat fitur kompas. Dan sayangnya dia sensor cahaya nggak ada. Jadi HP ini untuk cerahan layarnya tuh dia nggak bisa otomatis. Dia harus manual kayak gini untuk diaturnya kecerahan layarnya. Nggak bisa otomatis sesuai keadaan gitu. Benar-benar harus kita atur sendiri. Nah, terus yang gue suka di sini dia tuh punya fitur FM radio. Udah banyak nih HP-HP zaman sekarang yang FM radionya tuh dihilangin. Cuma sayangnya kalau buat dinyalain FM radionya ini tuh dia butuh dicolokin pakai headset kabel ya, buat sebagai antena supaya FM radionya bisa jalan. Fitur yang udah mulai terlupakan nih. Karena HP-HP sekarang tuh banyak rata-rata yang FM radionya hilang. Sekarang kan udah zamannya streaming ya, dengerin Spotify, YouTube musik, dan lain sebagainya. Jadi FM radio ini benar-benar fitur langka zamannya. Nah terus kan di boxnya ini dia dibilang ada ear control ya, kita lihat di sini. Ear controlnya di sebelah mana? Gue penasaran aja sih, dia beneran ada apa enggak. Kita lihat di sini di setting, nggak nemu gue. Transcribe ada, keren banget. Dia bisa jadi penerjemah ya, ada transcribe dan high translate. Udah keren nih, udah ada AI-nya buat translate. Tapi di sini kayaknya dia nggak punya fitur ini ya. Fitur remote-nya di mana disimpannya? Lihat di Google, nggak mungkin ada di Google. Terus kita cari lagi di Tools juga nggak ada. Dia adanya cuma kompas di sini. Nggak ada loh. Kemana dia? Heran gue, di boxnya ada fitur AR control, tapi di sini tuh nggak ditemuin sama sekali buat fitur AR controlnya diakses. Aplikasi nggak ada, terus di bagian setting juga nggak ada. Ya nggak apa-apa juga sih kalau emang nggak ada. Dan HP ini tuh dia juga nggak punya sensor NFC ya, jadi nggak bisa cek saldo e-money. Keren nggak sih? Wih, cakep banget. Aduh. Dan by the way, dengan harga di bawah sejuta ya, ini Android-nya Android full apa Android Go ya? Kita cek ya. Kita masuk Play Store aja, terus kita cari ya Google. Kita cek Google. Ini cara paling gampang nih, Android Go atau bukan. Di sini yang keinstall adalah Google Go. Ya udah, berarti ini tuh Go Edition Google-nya. Ya, gue nggak rekomendasiin ya buat orang-orang yang butuh multitasking aktif gitu ya. Kayak misalkan ojek online gitu. Gue nggak rekomendasiin HP-HP yang pakai Google Go. Karena biasanya aplikasi yang di latar suka di take down sama Google Go. Beda sama Google yang biasa gitu, yang full. Ya kayak gitu deh. Sekarang kita cobain buat bagian kameranya nih ya. Kamera utamanya 8 megapiksel, kamera depan 5 megapiksel. Kita cobain untuk kamera depan dulu. Buat foto satu, shutter speed-nya lumayan cepat. Hasilnya kayak yang lo lihat di layar ya. 2, sekarang kita coba mode portraitnya. Hasilnya kayak gitu mode portraitnya. Sekali lagi. Kayak gitu. Sekarang gue cobain buat kamera utamanya nih. Kamera utamanya 8 megapiksel. Wih, merahnya over banget. Kayak gitu hasilnya. Kita coba sekali lagi. Fokusnya lumayan cepet. Ya pokoknya kalau buat foto-foto ini udah lumayan oke sih untuk pas harga di bawah sejuta. Walaupun kalau gue lihat ya, warna merahnya tuh agak over aja. Tapi nanti kita bahas lagi di video reviewnya ya. Karena di sini kan dicobain di kondisi cahaya yang secukupnya aja. Ya kalau untuk rekaman video sendiri, ini pastinya nggak bisa 4K ya. Kita lihat nih di sini. Rekaman video. Ya dia tuh di Full HD aja. Video save. Mode depan belakang tuh Full HD 30 fps aja. Untuk bagian suara nih, gue pengen cek juga untuk bagian suara untuk sound and vibration. Katanya ini kan udah di TS. Kita lihat di sini di TS sound tuh. Bener tuh dia udah ada di TS soundnya. Kita cobain pakai YouTube Music ya. Kita coba kencengin suaranya. Masih single speaker aja ya. Kalau ditutup tuh mendem banget. Single speaker aja ternyata speakernya. Ya nggak apa-apa juga sih, karena harganya nggak sampai sejuta kalau lo belinya pada saat flash sale sekarang ini. Lo bisa cek link deskripsi video atau cek produk yang gue tag di layar. Dan segitu aja videonya. Gimana menurut lo A100C ini? Menarik gak? Dan gue pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Kita sekarang pilihan HP di bawah sejuta banyak juga ya. Kece-kece lagi desainnya. Ya walaupun kalau yang ini layarnya gaya lama.